Cowok ini sebelumnya abis berantem nih sama pacarnya, tapi mereka baru aja baikan. Terus dia mau ngetik kan, aku gak mau kehilangan kamu lagi. Malah salah ketik karena auto text. Dia ngetiknya aku gak mau ngeliat kamu lagi. Terus udah gitu keburu kekirim. Malah dia kesenggol dan gak sengaja HP-nya jatuh masuk ke lubang. Cowok ini bingung harus gimana. Pacarnya pasti marah baca chat itu. Dia buru-buru nih ke mobil mau ke rumah pacarnya. Dan emang lagi sial ya, mesin mobilnya gak bisa nyala. Terus dia mau naik bus, dikasih tahu kalau busnya gak bakal lewat, ada gangguan. Cowok ini langsung lari lagi, dan untungnya dia ketemu temennya yang bawa sepeda. Dia pinjam deh tuh dan dibawa sampai rumah pacarnya. Dan pacarnya benar-benar marah, diketok-ketok gak mau dibukain pintunya. Terus ngeliat cowok ini putus asa di depan pintu, nenek-nenek ini bawain dia kertas. Jadi si cowok bisa nulis pesan dan dimasukin lewat pintu. Dia ngasih tahu kalau tadi tuh salah ketik karena auto text. Bahkan dia juga udah nyiapin cincin buat pacarnya ini. Dan lamarannya diterima. Si nenek agak kaget sih karena pacarnya cowok juga, tapi dia ikut seneng jadinya. Ayah dan anak ini tiap hari nganterin karpet ke rumah orang kaya. Si anaknya ini ngiler ngeliat anak orang kaya itu makan es krim. Ayahnya selalu ngajarin dia untuk tetap bahagia walaupun hidup sederhana. Harus berbuat baik juga sama orang lain nih. Walau capek, tapi tetap peduli dan ngasih bangku ke yang lebih membutuhkan. Harus jujur juga, ngeliat dompet jatuh harus dibalikin ke yang punya. Yang namanya rejeki pasti bakal datang dari mana aja. Ayahnya juga tahu tadi anaknya pengen es krim, dibeliin. Tapi karena udah tua dan kelelahan, ayahnya ini jatuh sakit. Anaknya ngerawat ayahnya, dan dia juga yang pergi cari uang. Dia kerja keras dari siang sampai malam, dan beruntungnya dia dapet rezeki. Dia pakai nih untuk beli obat, beli makanan untuk ayahnya. Anak ini kecapean banget, tapi walaupun dia harus kerja keras, dia tetap bersyukur. Semua karena ada ayahnya. Bahkan dia beliin es krim juga nih untuk ayahnya. Walau sederhana, tapi karena dijalin bareng-bareng, hidup mereka terasa bahagia. Anak cowok ini jatuh cinta nih sama cewek ini yang di tengah, tapi dia malu ngungkapin perasaannya. Makanya dia pakai potongan dari kemasan snack gini. Jadi dia susun kata-katanya jadi romantis, terus dia selipin ke loker cewek itu. Anak cewek itu kelihatan seneng pas terima potongan kertasnya. Akhirnya dia bikinin dan dikasih lagi. Pokoknya bener-bener tiap hari. Bahkan dia sampai belanja supaya bisa nyusun kata-katanya jadi romantis. Tapi tiap dia mau ngajakin cewek itu ngobrol, ada aja halangannya. Sampai akhirnya dia udah nyiapin kertas buat nyatain cinta. Tapi yang buka lokernya bukan cewek itu. Ternyata cewek itu pindah sekolah, bahkan pindah rumah. Cowok ini belum sempat nyatain cinta. Sampai dia dewasa, dia belum bisa move on. Tapi dia ketemu lagi sama cewek itu. Ternyata mereka satu kampus. Bahkan cewek itu masih nyimpan potongan-potongan kertasnya. Dan lihat nih, cowok ini langsung lari ke supermarket. Dia cari kata-kata yang pas dan dimasukin ke loker cewek itu. Kali ini dia udah gak pemalu. Dia gak mau kehilangan cewek itu lagi. Cewek ini takut banget sama anjing. Tapi kata yang punya, anjingnya gak gigit kok. Cuma emang suka gonggong karena ngelindungin pemiliknya. Sampai suatu hari cewek itu ngeliat kalau pemilik anjing itu tiba-tiba meninggal. Dia ngeliat anjingnya ini bener-bener sedih. Anjingnya jadi pendiam, masih nunggu pemiliknya pulang, padahal udah meninggal. Cewek ini yang awalnya takut jadi suka bawain makanan, walau gak dimakan karena masih sedih. Sampai anjingnya udah lemes banget. Cewek ini lama-lama berani nih megang anjingnya. Bahkan dia bawa pulang, dimandiin, dipasangin kalung. Tiap hari anjingnya selalu nunggu di tempat yang sama, nunggu cewek ini pulang sekolah. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tapi suatu hari pas cewek ini pulang, dia bingung anjingnya nggak ada. Ternyata ketabrak sampai bener-bener sekarat. Dia lari cari dokter tapi nggak ada yang buka. Dan anjing itu jadi nggak ketolong. Sejak itu dia punya cita-cita mau nyelamatin hewan yang sakit dan terluka. Dan berhasil nih, dia sekarang udah jadi dokter hewan. Anak cewek ini punya teman masa kecil nih, cowok ini. Tapi mereka harus pisah karena si anak cowok harus pindah ke tempat yang jauh. Mereka masih sering surat-suratan nih. Si cewek selalu nunggu suratnya datang, terus dia simpen. Sampai remaja, mereka masih sering komunikasi di telepon. Mereka sama-sama masih saling suka, walau udah lama banget gak pernah ketemu lagi. Bahkan ketika dewasa, mereka pacaran walau jarak jauh. Tapi suatu hari, cewek ini udah gak sanggup karena mereka bener-bener susah buat ketemu. Dia akhirnya minta putus. Gak lama, cewek ini punya pacar yang satu kota sama dia. Cowok itu juga nih punya pacar bule. Setelah beberapa tahun, cowok ini mutusin buat pulang kampung. Dan dia masih suka nih ngepoin akunnya si cewek. Pas banget dia lihat cewek itu single dan dia juga single. Akhirnya dia follow nih dan mereka chattingan lagi. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa ketemu lagi. Si cewek terharu sampai nangis bahagia. Ini nih yang namanya kalau jodoh pasti bertemu. Cowok ini jago nyanyi dan main gitar. Terus dia naksir nih sama cewek ini. Tapi dia pemalu banget dan cuma bisa suka diem-diem. Temennya bilang beraniin diri aja, bakal dibantuin deh. Teman-temannya sampai pada pakai topeng muka cewek itu supaya si cowok bisa latihan dan gak grogi. Tapi dia pemalu banget sampai mimisan. Dia ngasih cewek ini bunga tapi diem-diem.
diem-diem, ngasih minuman juga diem-diem. Dia juga nolongin cewek ini waktu ada orang jahat. Selama ini dia nggak berani nunjukin perasaannya, sampai waktu itu si cewek nggak bawa tugas gambarnya, dan cowok ini ngasih tugasnya dia buat cewek itu. Jadinya dia yang dihukum. Terus suatu hari cowok ini mau nyanyiin cewek itu, tapi karena nggak pede dia minta bantuan temennya. Jadi temennya ini lip sync, dan di belakang sebenarnya dia yang nyanyi. Temennya malah pingsan, tapi suara nyanyinya tetap ada terus dari speakernya. Cewek ini akhirnya dapet ide nih, dia ikutin kabel itu yang ngebawa dia ke ruangan tempat sebenarnya cowok itu nyanyi. Dan ternyata selama ini si cewek juga udah merhatiin cowok ini, jadi cintanya terbalas. Anak perempuan ini nih tiap hari selalu dimarahin sama ayahnya, sama ibu tirinya. Ayahnya juga sering kasar, sampai tangan anaknya memar kayak gini. Dia bener-bener kangen sama ibu kandungnya yang udah nggak ada. Suatu hari ayahnya ninggalin jam tangan mahalnya nih di meja, dan kebetulan abis itu anaknya main boneka di meja itu, dan nggak sengaja dia ngejatuhin jam tangan ayahnya sampai pecah. Anaknya mau gantiin jam tangan ayahnya, tapi duitnya nggak cukup. Sampai dia nyari-nyari kerjaan nih. Dia rela jadi pelayan restoran kayak gini supaya dapetin uang buat gantiin jam tangan ayahnya. Begitu dapet uang langsung dia beliin jam. Tapi pas baru mau dikasih, ayahnya justru marah besar karena nemuin jam tangan mahalnya yang pecah. Suatu hari ayahnya ini dipecat. Dia harus jual mobil, jual rumah. Bahkan istri barunya ninggalin dia karena gak mau hidup miskin. Baru deh nih dia inget anaknya yang selalu sayang sama ayahnya walau selalu dimarahin. Tapi sebenarnya anaknya udah gak ada. Dia meninggal pas ayahnya marah besar soal jam. Ayahnya baru sadar pas semuanya udah terlambat. Cowok ini seorang fotografer. Pas dia lagi cari objek foto, dia ngeliat cewek ini. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi dia nggak berani nyapa. Akhirnya cewek itu malah pergi. Besoknya dia buru-buru datang ke situ lagi, berharap ketemu cewek itu. Dia udah siap-siap nih mau nyapa, tapi tiba-tiba cewek itu dapet telepon dan pergi. Dia nggak sengaja ninggalin bukunya. Cowok ini mau balikin, tapi tuh cewek udah nggak tahu kemana. Bukunya dibawa pulang dan ternyata isinya banyak gambar. Bahkan ada sketsa wajah cowok itu. Tiap hari dia datang nungguin cewek itu, tapi nggak muncul-muncul. Setelah berhari-hari baru nih kelihatan. Bukunya ditaruh di tempat biasanya cewek itu duduk. Dan pas bukunya mau dipakai lagi buat gambar, ternyata kalau kertasnya diarsir bakal muncul tulisan. Cewek ini langsung penasaran dan munculin semua tulisannya. Ternyata cowok itu ngajak kenalan dan nyuruh dia lebih banyak senyum supaya kelihatan cantiknya. So sweet banget ya. Nenek tua ini nggak sengaja jatuhin tongkat jalannya. Terus cowok ini malah asik-asik makan aja, bukannya diambilin. Sampai udah dimintain tolong nih sama si nenek, tetep aja dia asik makan, gak diambilin. Si nenek sampai kesel nih, anak muda zaman sekarang ternyata nggak pedulian ya. Akhirnya dia bangun buat ambil sendiri tongkatnya. Tiba-tiba ada piano besar yang jatuh dari atas. Jadi kalau nenek itu tadi nggak bangun, dia pasti udah ketimpa. Malah jadi berterima kasih deh nih si nenek. Cowok ini nyatain cinta nih ke si cewek baju merah ini, tapi ditolak soalnya cowoknya dekil dan jelek. Ceweknya jijik dan gak mau. Terus cewek ini ngeliat semuanya nih. Dia akhirnya ngebawa si cowok ke toko baju, diajakin pilih baju yang bagus. Terus dibawa ke toko kacamata, diganti juga nih sama kacamata hitam yang keren. Abis itu diajakin ke salon. Dia dapat perawatan wajah, terus gaya rambutnya juga diubah. Pokoknya penampilannya berubah jadi keren deh. Cewek yang baik ini ngebawa dia buat nunjukin diri ke cewek yang nolak dia tadi. Disuruh ngasih bunga. Kalau nembaknya dengan penampilan kayak gini pasti diterima deh. Dan bener, begitu ngeliat si cowoknya berubah jadi keren, cewek itu udah semangat nih. Tapi bunganya nggak dikasihin, malah dibuang. Dan cowok itu langsung ngejar cewek baik yang udah ngebantuin dia tadi. Cowok ini tuh minus matanya gede banget. Tiap hari dia harus pakai kacamata tebel. Kalau enggak ya nggak bakal kelihatan. Terus karena dia jomblo, dia daftar aplikasi cari jodoh nih. Udah janjian mau ketemu cewek di taman. Tiba-tiba dia malah nabrak orang yang main skateboard di situ. Dia sampai jatuh, kacamatanya juga. Dan karena senggak kelihatan itu, dia nggak bisa nemuin kacamatanya. Terus diinjek orang dong sampai rusak dan pecah kayak gini. Dia nggak jadi ketemuan dan akhirnya pulang. Di rumah dia berdoa, minta tolong. Kenapa ya dia selalu kesulitan? Besoknya tiba-tiba ada anjing ini di depan rumahnya. Karena kacamatanya rusak, anjing ini yang nuntun dia seharian. Terus cowok ini nemuin selebaran, ternyata itu anjing yang hilang. Dia datengin nih yang punyanya. Ternyata cewek ini yang punya. Dia seneng banget anjingnya ketemu. Mereka kenalan, bahkan setelah 2 tahun mereka tunangan. Akhirnya ketemu juga nih jodohnya.